Nih jam segini waktunya jajan nih, enak nih. Nah, Kang, bagi 10.000 dong. Buat apa beli seblak? Mana ada cowok beli seblak? Ah, Ada 10.000. mana 10.000? Ada. Gue pengen beli mobil lah, lumayan. Hah? Kenapa? Mobil apa? Ambil mobilan. Mobil ini nih. Kok bisa? Bisa lah, bukan mobil mainan kita beli. Ini mobil beneran, Geely EX5. Booking fee-nya cuma 10.000. Yap, betul. 10.000 tadi bisa kalian pakai buat booking fee si Geely EX5 ini. Tapi sekarang harganya sudah diumumkan di IMS 2025 kemarin, yaitu 475 juta untuk yang tipe Pro dan 515 juta untuk yang tipe Max. Dan sebelumnya di video yang Geely EX5 kemarin itu sudah dibahas oleh host favorit kalian yang tingginya lebih dari 177 cm. Walaupun memang nggak bisa balapan aja sih dia. Bisa dia balapan karung. Oke. Secara overall desain, emang dia bahas kalau desainnya sendiri memang simple banget. Gak ada desain-desain aksen yang necis banget, yang keren. Pokoknya desain keseluruhannya mirip sama kayak Porsche Macan. Lekukan-lekukannya, dan dari lampunya sampai ke lampu belakangnya itu mirip-mirip mobil listrik ala Jerman. Tapi yang belum di-highlight itu adalah ternyata aksen di depan sini itu nggak ada lubang sirkulasi ke bagian ban. Nggak kayak mobil listrik kebanyakan. Ternyata ini bener-bener mentok aksennya. Jadi kayak cetakan waffle aja udah. Sayang banget. Terus untuk profil bannya sendiri, dia pakai lingkar ban 18 inci, velg dual tone ya, dengan profil ban 225/55. Dan juga yang gue suka nih ya, dibandingkan dengan mobil listrik kebanyakan di Indonesia, pilar-pilarnya tidak memberikan aksen floating roof sama sekali. Jadi kesannya berbeda dibandingkan dengan mobil listrik yang lain. Soal baterainya, Geely EX5 memiliki kapasitas baterai sebesar 60 kWh yang dapat membawa mobil ini sejauh 495 km. Dan kabar karena dia memakai struktur baterai short blade battery, diklaim Geely ini bisa menempuh 1 juta kilometer tanpa mengurangi jarak tempuhnya sama sekali. Jadi kalau misalkan odometer udah nyentuh 1 juta kilometer, Geely EX5 tetap jarak tempuhnya nggak berkurang, 495 km sesuai siklus NEDC. Lalu soal pengecasan baterainya, colokannya udah CCS tipe 2, dan kecepatan pengecasannya jika menggunakan DC charging atau fast charging itu 30-80% dapat ditempuh hanya dalam waktu 20 menit aja. Sementara kalau pakai AC charging itu bisa 6 jam, dari 10% sampai ke 100%. Jangan ditanya kalau pakai wall charger ya, mungkin bisa 12 jam. Oke, lalu soal performanya, Geely EX5 memiliki penggerak roda depan dengan mengeluarkan tenaga sebesar 214 horsepower dengan torsi 320 Nm. Lumayan. Dan klaimnya Geely EX5 dapat menempuh 0-100 km per jam hanya dalam waktu 7,1 detik, bahkan 6,9 detik. Kita cobain kali ya. Yuk. Iya, tapi sebelum kita bahas soal gimana impresi berkendaranya, kita mau bahas juga soal kunci dari Geely EX5 ini. Yang kalau dikasih dapetnya pakai blister kayak begini, udah kayak mainan Hot Wheels. Lucu banget ya. Tapi padahal di dalamnya itu kuncinya tuh kualitasnya bagus loh, berat tuh, dan keren gitu, minimalis tuh ya. Ini belakangnya logo Geely, depannya baru tombol-tombolnya nih, bisa buka bagasi juga dari kuncinya. Ini melambangkan yin dan yang kali ya, hitam putih. Nah, gue pilih yang putih karena aku anaknya polos, walaupun udah nikah tapi polos. Enggak ya? Oke, jadi kuncinya ini kita cukup kantongin aja, sehingga akses untuk ngebuka pintu si Geely EX5 ini mudah banget. Kita tinggal deketin mobilnya, dia bakal ngebuka kunci. Dan kalau misalkan kita ngejauh, dia bakal langsung ngunci mobilnya sendiri. Enak ya? Oke, sekarang kita langsung bahas aja mobilnya yuk. Nah, ya. Oke, biasanya kalau kita review mobil pasti dimulai dari yang bagus-bagusnya dulu, yang manis-manisnya dulu. Nah,
Kalau sekarang kita mulai dari yang minus-minusnya dulu. Pertama, di Geely EX5 ini yang minus itu adalah soal bagasinya. Nggak punya tonneau cover atau cover partisi buat menutup view bagasi dari luar. Kalau misalkan ketemu orang jahil, bisa tuh dijebol bagasinya kalau ketemu barang-barang bagus di bagasi. Padahal kapasitas bagasinya tuh bagus, udah lega, lantainya ada 2 tingkatan. Terus kalau lantainya dibuka, itu nampilin kapasitas bagasi yang lebih dalam lagi. Bahkan anak kecil aja muat gitu di dalamnya. Cuma sayang aja nggak ada cover partisinya gitu buat nutupin dari jendela luar. Lalu hal yang nggak enak berikutnya di Geely EX5 ini, yaitu pengaturan mobil yang harusnya fundamental sering kita atur, tapi malah di layar pengaturannya. Contoh, pengaturan lampu. Nih, gue mesti buka menu setting kendaraan, terus buka menu lighting, baru kebuka tuh menu nyalain lampu kecil, lampu DRL, lampu deket. Itu mesti sentuh-sentuh layar dulu. Dan kalau misalkan kita ganti, itu kita mesti geser untuk mengkonfirmasi perpindahan lampunya. Dan itu mendistraksi banget. Tuh, gue udah kesusul berapa kali mau mobil. Banyak. Hanya untuk mengatur lampu aja. Belum lagi buat ngatur rem parkir. Itu nggak ada tombol fisiknya sama sekali. Jadi kita mesti buka lagi layar menu setting kendaraan. Kita buka di driver setup. Terus kita scroll ke menu yang paling bawah. Baru kelihatan bagian electric parking brake. Jadi repot banget. Setting kendaraan yang fundamental itu malah pengaturannya di layar. Mendistraksi banget ketika kita berkendara. Sayang. Untungnya setting-setting yang fundamental tersebut hanya terbatas di setting lampu dan setting rem parkir aja. Sementara sisanya seperti yang AC, itu nanti akan kita jelaskan di beberapa hal positif di Geely EX5 ini. Tapi kita lanjut lagi ke hal minus di Geely EX5 ini, yaitu bagian Advanced Driver Assistance System-nya atau ADAS dari Geely. Oke, emang lengkap. Kita lihat aja nih ya. ADAS-nya itu sendiri dia ada lane keeping assist, ada pre-collision assist juga. Jadi kalau misalkan mobil depan atau ada objek yang menghalangi kendaraan, itu bisa melakukan pengereman secara otomatis di Geely EX5 ini. Lalu ada intelligent cruise control yang menyesuaikan kecepatan kendaraan sama kendaraan yang ada di depan, baik motor maupun mobil ya, bisa terbaca di Geely EX5 ini. Dan bahkan ada intelligent reminder juga. Jadi kalau misalkan ada batas kecepatan di daerah kalian berkendara, itu langsung diingetin sama Geely EX5 ini. Namun sayangnya intervensi ADAS masih kasar. Jadi di intervensi setir, di intervensi rem, dan intervensi gas ya, itu lumayan kasar yang bikin kita ngagetin. Yang bikin ketika kita berkendara itu jadi sedikit terganggu karena intervensinya tuh bener-bener kasar banget. Ngeremnya dadakan, terus intervensi setirnya juga galak, tiba-tiba narik ke jalur yang benar, terus respon pedal akselerasinya yang tiba-tiba ngegas kalau misalkan jalanan lowong. Itu kurang nyaman justru di Geely EX5 ini. Intinya ADAS-nya itu nggak halus. Oke, sekarang kita masuk ke hal nggak enak untuk rasa berkendara dari Geely EX5 ini. Yang pertama, sektor pengeremannya nggak bisa halus, nggak nyaman banget. Kenapa? Karena nih, ketika gue injek pedal rem secara halus, itu rasanya kayak nggak gigit. Tapi ketika gue injek pedal remnya lebih dalam aja dikit, tiba-tiba langsung ngegigit remnya, tiba-tiba langsung pakem. Jadi pedal remnya nggak bisa kita urut sama sekali, yang ngebuat pengeremannya nggak bisa halus, sehingga membuat penumpang dan bahkan drivernya pun mabok ketika ngerem. Jadi kalau gua rem agak dalam dikit, langsung berasa powerful. Padahal gua nginjeknya awalnya cuma pelan, tapi gua dalemin dikit, tiba-tiba langsung ngegigit. Nggak enak sih. Cuma untungnya feel pengeremannya terbantu lewat fitur regenerative braking yang bisa kita atur tingkatannya dari low, medium, sampai high. Bahkan bisa kita atur secara auto tingkat pengeremannya. Sebenarnya untuk sektor pengereman settingannya pun ada di mode comfort dan mode sport. Tapi perubahannya nggak terlalu signifikan, cuma ngeberatin sedikit aja feedback pengeremannya. Dan ada mode comfort brake, tapi kayak cuma gimmick aja, kayak cuma sekedar ada. Gue checklistin, gue nonaktifin, perbedaannya nggak signifikan. Terus soal feedback setirnya, seperti kebanyakan mobil listrik ya dari brand-brand China, ini feedbacknya kosong, terlalu ringan.
Walaupun memang di tiap mode berkendara ya, jadi Geely EX5 ini punya 3 mode berkendara, Eco, Comfort, dan Sport. Itu kalau kita ubah ke Sport pun tetap feedbacknya nggak ada rasa sama sekali. Ringan banget. Jadi, wah, ini kalau kecepatan tinggi mesti dibiasakan nih karena lumayan ringan. Jadi kalau misalkan buat yang belum terbiasa ngendarain mobil listrik di kecepatan tinggi, setir belok sedikit tuh bisa langsung belok mobilnya tajam. Dan walaupun feedbacknya kopong, tapi akurasinya bagus banget. Nih ya, belok dikit, set, arah rodanya tuh jelas terasa. Jadi ketika kita menikung, hidung Geely EX5 ini tuh kita tahu arahnya mau kemana. Ngebuat akurasi setirnya itu enak banget kita terkak dengan baik. Lanjut lagi, hal yang gue suka yaitu soal pedal akselerasinya. Ya, jadi ketika gue gas nih ya, pedal akselerasinya responsif khas mobil listrik. Tapi itu masih di mode Eco. Coba kita rubah ke mode Sport. Nih ya. Lebih responsif lagi. Tenaga sebesar 214 horsepower dengan torsi 320 Nm langsung terasa di pedal akselerasinya. Yang bisa kita urut dengan gampang. Enak banget. Jadi mau berkendara lambat, mau berkendara responsif, itu bisa dilakukan di Geely EX5 ini. Oke, itu aja sektor rasa berkendara Geely EX5 ini. Sekarang gue pengen bahas poin-poin yang gue suka di Geely EX5 ini. Yang pertama soal kualitas dari Geely EX5 ini, dari desain eksterior, build quality-nya, interiornya, itu mencerminkan mobil grup Geely banget. Ya karena ini ibu perusahaannya. Dan Geely itu menaungi seperti misalkan perusahaan Volvo, Zeekr, terus Proton pun juga di bawah si Geely ini. Dan kebetulan Proton punya Geely EX5 ini dalam bentuk Proton eMAS 7. eMAS 7. Terserahlah kalian mau nyebut apa ya. Itu hasil rebadge dari Proton untuk Geely EX5 ini. Tapi ya kualitasnya bener-bener kayak diturunkan gitu. Jadi ciri khas kualitasnya tuh kayak mobil Eropa. Bener-bener bagus, solid. Bahkan ini soft touch ya. Itu punya stitching atau jahitan-jahitan yang asli sebenarnya. Bisa kita sentuh, bisa kita rasakan. Ini kenapa gue tahu asli? Karena nggak rata emang jahitannya nih. Nggak yang kayak dicetak gitu. Walaupun memang masih ada sentuhan-sentuhan kasar ya, panel-panel plastik di piano black sini, di bagian dashboard. Tapi soft touch-nya aja itu sudah mencerminkan build quality yang bagus. Apalagi lihat konsol tengahnya tuh kan aksen kayu, keren. Walaupun ini plastik ya, aksen doang tuh kayu. Dan ada easter egg di bagian kaca depan yang kayak pagoda-pagoda ala Nepal tuh. Kalau udah ada easter egg kayak begitu ya, detail-detail kecil kayak begitu, ya mencerminkan build quality yang bagus juga harusnya. Terus nyambung lagi soal build quality, dan gue cukup kaget pas gue memasuki Geely EX5 ini atau EX5 ini, yaitu soal kekedapan kabinnya yang ternyata lumayan kedap loh untuk sebuah electric compact crossover di segmennya. Suara mobil, suara truk, suara motor terdengar sayup-sayup ke dalam kabin EX5 ini. Bahkan roda pun ya, itu suaranya nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Itu hal yang harus dipertahankan di Geely EX5 ini. Dan nggak cuma itu, visibilitasnya juga bagus. Depan, spion, ngelihat ke belakang, jelas. Ngelihat kaca belakang juga masih jelas, walaupun bentuknya crossover. Ditambah, ada fitur around view monitor yang ketika kita send di bawah kecepatan 30 km per jam, itu dia bakal nyala around view monitornya. Jadi kita bisa lihat titik-titik blind spot, itu bisa kelihatan lewat around view monitor ketika kita berbelok. Jadi nggak ada tuh kalau misalkan kalian lewatin jalanan kecil atau ngelewatin komplek yang sempit ya jalanannya, takut ada binatang peliharaan siapa gitu di bawah mobil gitu, atau ada batu, ada kon atau ada palang. Kalian bisa lihat lewat around view monitornya. Dan untuk pengaturan kursinya ya, ini ternyata nggak perlu diatur lewat layar. Jadi ada tombol fisika di samping kiri kanan kursi baris depan, seperti kebanyakan mobil listrik.
jadi nggak perlu ngatur di bagian layar. Dan kalau misalkan kita pindahin sedikit aja nih kursinya, kita langsung ditampilkan opsi untuk menyimpan settingan memory seat di layarnya. Mau pengaturan driver atau mau pengaturan penumpang, itu bakal muncul tuh settingannya di kiri dan kanan. Dan untuk mengatur memory seatnya, ya sayangnya emang di layar, tapi bisa kita akses dengan mudah. Dan ternyata nggak cuma itu aja pengaturan yang bisa kita akses dengan mudah di Geely EX5 ini, karena untuk mengatur spion itu masih ada tombol fisiknya, jadi gampang, nggak kayak beberapa rival electric compact crossover yang lain. Itu ngatur spion aja perlu di layar, sementara ini masih ada tombol fisiknya. Lalu untuk mengatur AC pun itu sebenarnya juga ada tombol fisiknya yang tersembunyi. Kalau misalkan kalian udah belajar lebih dalam, nah, ternyata tombol untuk mengatur AC itu adalah tombol puter-puter yang ada di konsol tengahnya ini. Itu bisa kita atur setting, misalkan ngatur kecepatan kipas dari AC-nya, terus ngatur suhu AC-nya. Dan nggak cuma itu aja, kita bisa setting juga ambient lighting, mode-modenya itu di tombol putar-putar di konsol tengahnya ini. Mode sound speakernya juga bisa kita atur, dan mode tema head unitnya juga bisa kita atur lewat tombol putar-putar yang ada di tengahnya ini. Dan sekarang gue pengen bahas nih head unitnya yang sebesar 15 inci. Bahkan kata kameramen pun ini kayak laptop. Karena gede banget head unitnya. Dan ini sebenarnya ya sayangnya karena masih unit uji coba, jadi belum ada fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Sebenarnya info yang kita dapetin itu untuk versi Indonesia bakal dapat Android Auto juga Apple CarPlay. Tapi untuk sementara ini, fitur yang bisa kita akses adalah Spotify yang bisa tersambung sama akun Spotify kalian dari smartphone. Jadi, kalau misalkan smartphone kalian ketinggalan, kalian masih bisa akses Spotify kalian lewat head unit Geely EX5. Tinggal kalian sambungin aja akunnya. Lalu untuk speedometernya, seperti mobil listrik kebanyakan, full digital tentunya, udah layar TFT, dan besar 10 inci. Lumayan cukup informatif karena dia menampilkan trip meter, speedometer, terus mode berkendara, berapa jarak tempuh dari baterainya juga itu ditampilkan, dan fitur penglihatan ADAS-nya pun bisa terlihat lewat speedometer juga. Lalu ada head-up display yang sebenarnya lebih simple dari speedometernya. Jadi menampilkan speedometer juga, terus menampilkan batas kecepatan juga, dan lagi-lagi menampilkan fitur ADAS dari Geely EX5 ini juga. Tapi bagusnya ya, ketika kita ngesen, jadi nggak cuma muncul di speedometernya doang, tapi muncul juga di head-up display-nya. Bahkan blind spot monitoring itu muncul juga di head-up display-nya, yang membuat rasa berkendara di Geely EX5 ini makin tidak terganggu. Jadi kita cukup fokus ke depan, semua informasi tersedia dengan jelas. Dan satu hal yang paling gue suka di Geely EX5 ini yaitu speakernya. Oke, mungkin mereknya buat anak-anak otomotif nggak terlalu dikenal ya, karena ini mereknya Flyme Sound. Tapi buat anak-anak yang tahu soal gadget, tahu soal tekno, pasti tahu Flyme. Karena Flyme adalah operating system dari HP Meizu yang sekarang sudah dimiliki oleh Geely. Berapa persen sahamnya. Dan speaker dari Flyme ini ada 16 titik, termasuk 2 speaker di balik headrest pengemudi. Buat suaranya, kalian dengerin aja, enak banget. Dan terdapat banyak mode, ada surround sound, ada mode konser, ada mode musik hall juga, opera hall juga ada. Tapi sayangnya mode dangdutan nggak ada. Tapi itu udah puas banget nih, dengerin aja. Tuh kan, rasanya tuh kayak kalian berada di dalam speaker.
Jelas banget suaranya clear, treble, bass, mid, vokal, jelas semuanya terdengar dengan sangat baik. Oke, itu soal speakernya ya. Sekarang kita masuk ke ADAS-nya. Yang udah tadi gue sebutin, cukup lengkap dan ternyata bisa traffic jam assist. Jadi di bawah 30 km per jam itu masih bisa ngikutin mobil depannya. Tapi kalau kalian mau mengaktifkan ADAS-nya, tetap mesti di atas 30 km per jam. Lalu satu hal terakhir yang gue suka di bagian Geely EX5 ini yaitu kompartemen penyimpanannya yang luas dan banyak. Oke, glove box biasa, soft opening, terus bagian bawah konsol tengah, ruangannya luas, bisa buat naruh handbag. Oke, biasa. Konsol tengah lumayan dalam. Sebenarnya kapasitasnya biasa-biasa juga, tapi karena dia dilewatin oleh sirkulasi AC untuk penumpang baris kedua, membuat konsol tengahnya ini ya kompartemen penyimpanannya jadi dingin. Padahal nggak ada ventilasi apapun sama sekali di konsol tengahnya. Terus nggak cuma itu aja, penyimpanan juga tersedia di bawah kursi baris kedua. Lumayan secret di situ ya, lumayan rahasia tuh penyimpanannya. Dan tentunya di bagian bagasi yang lumayan dalam penyimpanan bagasinya. Itu keren sih. Mantap Geely EX5. Oke, kalau untuk baris kedua nggak perlu gue bahas karena fitur yang bisa dimainkan juga sedikit. Paling yang pengen gue highlight, reclining kursi baris keduanya bisa 2 step. Jadi bisa senderan banget. Tapi sayang nggak bisa dimaju mundurin ya kursi baris keduanya. Namun itu udah lega banget kursi baris keduanya. Bahkan gue yang tingginya 164 cm ini, headroomnya lega, ruang kakinya lega, bahkan support paha pun bener-bener bagus loh. Duduknya tuh paha nggak gantung, nggak berasa kayak duduk di dingklik gitu. Jadi enak banget. Padahal ini mobil listrik yang biasanya platformnya tuh tinggi, platform lantai interior, karena baterai ya, posisi baterai yang ada di bawah lantai. Tapi lagi-lagi karena keuntungan short blade baterainya. Jadi nggak cuma ketahanan baterainya aja yang dari awal gue sebutin, tapi short blade battery itu juga untung karena bisa lebih compact baterainya. Jadi membuat interiornya juga lebih lega. Jadi kesimpulannya, Geely EX5 ini menawarkan sebuah kualitas serta detail desain eksterior, desain interior, sound speaker, bahkan infotainment yang berada satu level di atas rival-rival kelasnya, yaitu electric compact crossover. Walaupun memang rasa berkendara dan performanya 11-12 jika kita bandingkan dengan rival-rivalnya. Oke, sekian itu saja impresi kita mengenai Geely EX5. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!